Oke, kita lanjutkan sedikit teman-teman. Tadi sempat terputus ini. Oke, tadi hasilnya kenapa kok 021? Karena yang diurutkan adalah indeksnya. Jadi indeks dari nilai eigenvalues-nya dari sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini indeksnya 0 itu ini. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, kita lihat di sini diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Kalau kita lihat di sini 3. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada pangkat E plus 00 di sini ya. Nah, kalau kenapa kok ini 366 kok menjadi indeks 0 dibandingkan dengan ini 3,8 kok indeksnya ini diurutkan menjadi yang nomor 2 karena di sini ya. Ini diperhatikan pangkat E-nya di sini ya. Ini pangkat E-01 sehingga ini lebih kecil ya. Jadi sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa urutannya ini 0, kemudian ini menjadi 2, kemudian yang min sini jadi 1. Nah, setelah itu sorted eigenvector. Nah, kita eigenvectornya juga kita urutkan. Jadi di sini ini kita urutkan sesuai dengan urutan tadi. Nah, ini kan pasangannya yang ini. Indeks 0 ini paling besar. Kemudian indeks yang ini, indeks yang tengah di sini jadi paling akhir karena pasangannya min 7, 7, min 2 di sini dia valuesnya memang paling kecil. Dan di sini jadi yang nomor 2. Nah, 338 jadi nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah menjadi sorted eigenvector. Nah, ini berarti sudah kita temukan faktor-faktornya, cuman belum kita pilih mana sih faktor yang utamanya. Nah, tahapan berikutnya kita pilih faktor yang utama atau ciri yang paling utama. Ciri yang paling utama adalah yang memiliki values yang paling besar. Berarti kalau yang ini tadi ini kan 0 ya. Ini yang memiliki indeks 0, dia memiliki values yang paling besar. Ini berarti faktor utama itu yang indeks 0 di sini. Ini. Baru kemudian yang signifikan berikutnya yang sini. Baru kemudian signifikan yang terakhir yang di sini. Nah, kalau misalkan datanya besar dia bisa jadi banyak. Nah, yang paling kiri berarti dia yang paling signifikan. Biasanya diambil beberapa gitu ya. Kalau besar itu biasanya diambil berapa gitu ya. Yang terakhir dihilangkan, yang paling nggak signifikan. Nah, caranya bagaimana memilihnya ya? Kita pilih, kita misalkan di sini kita pilih satu ya. Jadi matriks eigenvector yang sudah turut ini akan digunakan sebagai basis untuk proyeksi data ke ruang fitur yang baru nanti ya. Cuman kita pilih dulu mana yang paling utama ya. Nah, ini kita pilih salah satu. Misalkan ini berarti semua baris, semua kolom, kemudian nah indeks yang semua baris semua kalau ingat kalau di Python itu row, kolom. Jadi baris dulu. Ini dipilih row barisnya, kemudian kolomnya. Kolom 1 di sini. Semua baris, kemudian kolom pertama. Jadi kalau di sini berarti ini tadi ya milih kalau misalkan kita pilih ini kan berarti kan semua baris diambil, semua baris kolom yang pertama seperti itu ya. Nah, ini diambil yang 1 karena kita ngambil 1 karena ini ciri utamanya. Misalkan kita ambil 1 tok karena kan matriksnya kan 3 kali 3, berarti kita rubah menjadi lebih kecil 1 kali 3 nanti jadi karena ini kan 1 ya, 1 kali 3. Nah, nanti kita pilih cuma 1 aja yang paling utama saja. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau kita ambil di sini ya hasilnya nah min 0 0 ini berarti cuma ngambil ini saja. Min 0 min 0 min 0,5 min 0,5. Ini sudah nggak pangkat ya, ingat ya. Nah, ini sudah nggak pangkat. Kalau pangkat min 1 kan di sini min 5, gini ya. Kalau sudah nggak pangkat jadinya gini 59 dan 54 ya kan ya. Nah, kalau sudah seperti ini
kita pilih, baru kita lakukan proses berikutnya, transpose ya. Nah, baru di sini kita dari faktor utama ini kita rubah menjadi matriks dengan dimensi yang lainnya, kita kembalikan ke urutannya yang jadi kalau kita gunakan gimana ya, ini kita lakukan perkalian ya, selected eigenvector ditranspose. Jadi selected eigenvector ini kita transpose, ini ditranspose berarti yang awalnya baris jadi kolom dan sebagainya. Berarti di sini jadi min 0,5, kemudian begini min 0,59, di sini 0,4 gitu ya. Jadi baris, jadi satu baris 3 kolom. Ini kan awalnya satu kolom 3 baris. Nanti kalau ditranspose berarti ini berubah di selected eigenvector di sini, ditranspose kan jadi 3 kolom 1 baris. Kemudian dikalikan dengan normalis matriks T, ditranspose juga. Dari yang awal tadi ya, yang sudah normal tadi ya, matriks yang sudah normal tadi yang awal kita hitung habis normalisasi tadi, kita transpose kemudian kita kalikan tadi. Nah, itu dikalikan ya, dikalikan. Setelah itu hasil perkaliannya ditranspose. Sehingga kalau kita lihat cek hasilnya, nah seperti ini 1 min 2 0. Nah, inilah hasil akhir ciri yang digunakan untuk pengenalan. Nah, ini tahap akhir ya. Ini sebagai fiturnya lah, istilahnya fitur yang diekstrak. Oke, demikian materi. Nanti kita akan gunakan ini untuk pelatihan di materi berikutnya ya. Kita masukkan ke dalam machine learning hasil ekstraksi cirinya, tapi dengan data yang lebih besar. Baru kita gunakan untuk coba nanti untuk mengenali objek-objek tertentu. Oke, demikian materi subbab mata kuliah computer vision, yaitu prinsipal komponen analisis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.